Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi. Solusi untuk berdiskusi. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan PPT saya tentang geopolitik dan strategi. Geopolitik adalah studi tentang hubungan antara faktor geografis, politik, ekonomi, dan militer yang mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. Geopolitik mempertimbangkan lokasi geografis, sumber daya alam, demografi, dan faktor-faktor lain dalam mengidentifikasi kepentingan nasional suatu negara dan mengelola hubungan dengan negara lain. Strategi merujuk pada rencana jangka panjang yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu, baik dalam konteks militer, politik, ekonomi, maupun bisnis. Strategi melibatkan alokasi sumber daya, tindakan terordinasi, dan pemilihan metode untuk mencapai keunggulan kompetitif atau mencapai tujuan strategis yang diinginkan. Selanjutnya yaitu konsep geopolitik. Yang pertama yaitu ketahanan strategis. Kemampuan suatu negara untuk mempertahankan keamanan nasionalnya dan menjaga kepentingan strategisnya di tengah dinamika geopolitik global. Yang kedua yaitu kawasan pengaruh. Wilayah yang dianggap penting bagi keamanan dan kepentingan suatu negara yang dapat mencakup wilayah perbatasan, jalur perdagangan, atau daerah sumber daya alam. Yang ketiga yaitu kontrol sumber daya. Penguasaan terhadap sumber daya alam seperti minyak, gas, biji, dan air dapat menjadi faktor penting dalam menentukan kekuatan dan pengaruh suatu negara. Yang keempat yaitu jalur perdagangan. Kendali terhadap jalur perdagangan laut dan darat yang strategis dapat memberikan keuntungan ekonomi dan keamanan bagi suatu negara. Yang kelima yaitu blokade dan kontrol akses. Strategi untuk mengontrol akses atau memblokade jalur transportasi, wilayah strategis atau sumber daya alam untuk mencapai kepentingan politik atau militer. Yang keenam yaitu keseimbangan kekuatan. Dinamika antara kekuatan politik, militer, dan ekonomi antara negara-negara dalam sistem internasional yang mempengaruhi stabilitas global. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi geopolitik. Yang pertama yaitu lokasi geografis. Letak geografis suatu negara dapat mempengaruhi hubungan dengan negara tetangga, akses ke jalur perdagangan, dan keamanan nasional. Yang kedua yaitu sumber daya alam. Ketersediaan sumber daya alam seperti minyak, gas, logam, dan air dapat menjadi faktor penting dalam geopolitik, mempengaruhi kebijakan luar negeri dan kontrol ekonomi. Yang ketiga yaitu demografi. Jumlah penduduk, komposisi etnis, dan distribusi populasi dapat mempengaruhi stabilitas politik, kekuatan ekonomi, dan keamanan suatu negara. Yang keempat yaitu ada keamanan. Ancaman keamanan termasuk konflik bersenjata, terorisme, dan proliferasi senjata nuklir dapat membentuk strategi pertahanan dan kebijakan luar negeri suatu negara. Yang kelima itu ada hubungan internasional. Kemitraan, aliansi, dan konflik dengan negara lain dapat mempengaruhi posisi geopolitik suatu negara dan membentuk dinamika hubungan internasional. Ada beberapa contoh dari geopolitik yaitu Selat Hormuz atau geopolitik Iran. Kontrol Iran atas Selat Hormuz memberikan kekuasaan besar dalam mengontrol jalur perdagangan minyak dunia. Hal ini memengaruhi hubungan Iran dengan negara-negara lain, seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Yang kedua yaitu Selat Malaka. Indonesia memiliki kendali atas Selat Malaka, salah satu jalur perdagangan laut tersibuk di dunia.
Keberadaan selat ini mempengaruhi hubungan Indonesia dengan negara-negara pengguna jalur perdagangan tersebut, seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Selanjutnya yaitu konsep strategi. Yang pertama ada tujuan strategis. Penentuan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai, baik dalam hal pertahanan nasional, pertumbuhan ekonomi, kebijakan luar negeri, atau pencapaian tujuan bisnis. Yang kedua itu ada analisis lingkungan. Evaluasi faktor-faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi kemungkinan pencapaian tujuan, seperti ancaman, peluang, kekuatan, dan kelemahan. Yang ketiga itu ada evaluasi dan penyesuaian. Proses terus-menerus untuk mengevaluasi pelaksanaan strategi, memantau progres terhadap tujuan, dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Yang keempat, ada keselarasan dengan tujuan. Pastikan bahwa strategi yang dirancang secara konsisten mendukung pencapaian tujuan jangka panjang dan visi organisasi. Hubungan antara geopolitik dan strategi. Analisis geopolitik dalam pembentukan strategi. Analisis faktor-faktor geopolitik seperti lokasi geografis, sumber daya alam, akses jalur perdagangan, dan hubungan antar negara menjadi dasar dalam merumuskan strategi keamanan nasional, kebijakan luar negeri, dan pertahanan negara. Penetapan tujuan strategis berdasarkan geopolitik. Kondisi geopolitik suatu negara, termasuk ancaman peluang dan kekuatan eksternal, dapat membentuk tujuan strategis yang harus dicapai melalui strategi yang tepat dan terukur. Yang ketiga, faktor geopolitik dan pemilihan strategi. Faktor-faktor geopolitik seperti kawasan pengaruh, keseimbangan kawasan regional, dan sumber daya alam mempengaruhi pemilihan strategi yang dapat mendukung kepentingan nasional suatu negara. Selanjutnya, yaitu tantangan strategi geopolitik. Ketidakpastian geopolitik, perubahan dinamika politik dan situasi keamanan global yang cepat dapat mengubah kondisi geopolitik, menyulitkan perencanaan strategi jangka panjang. Persaingan kepentingan. Negara-negara dengan kepentingan yang saling bertentangan dalam suatu wilayah dapat menyulitkan implementasi strategi geopolitik yang kohesif. Ekonomi global. Ketergantungan pada ekonomi global, fluktuasi pasar, dan ketidakstabilan ekonomi dunia dapat mempengaruhi keberlanjutan strategi geopolitik. Selanjutnya yaitu peluang. Analisis resiko dan peluang. Memanfaatkan analisis geopolitik untuk mengidentifikasi resiko dan peluang yang mungkin muncul dalam lingkungan politik, ekonomi, dan keamanan global, sehingga dapat merumuskan strategi yang responsif dan adaptif. Kemudian yaitu pengembangan kemitraan dan aliansi. Memanfaatkan posisi geopolitik yang strategis untuk mengembangkan kemitraan dan aliansi yang saling menguntungkan, sehingga memperkuat kekuatan politik, ekonomi, dan keamanan negara. Kesimpulannya adalah geopolitik dan strategi saling terkait dalam pembentukan kebijakan luar negeri, keamanan nasional, dan hubungan internasional suatu negara. Analisis faktor geopolitik menjadi dasar untuk merumuskan strategi yang efektif dan responsif. Dengan memahami hubungan antara geopolitik dan strategi, serta pemanfaatannya secara efektif dalam pengambilan keputusan, suatu negara dapat mengoptimalkan potensi dan kepentingan nasionalnya dalam menghadapi tantangan global dan memperkuat posisinya dalam dinamika geopolitik yang cepat berubah. Selanjutnya, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan, yaitu pertanyaan keempat. Pertanyaannya adalah, apa yang kita pahami dengan geopolitik dan geostrategis? Dan bagaimana menurut saudara sebaiknya negara memanfaatkan geopolitik dan geostrategis menjawab tantangan zaman?
Geopolitik dan geostrategi adalah dua konsep yang berhubungan dengan keadaan politik, strategi, dan kondisi geografis suatu negara. Meskipun keduanya memiliki fokus yang sama, yaitu mempelajari fokus geografi, strategi, dan politik suatu negara, terdapat perbedaan mendasar antara geopolitik dan geostrategi. Geopolitik lebih fokus pada kajian tentang faktor geografi, strategi, dan politik dalam suatu negara. Kajian ini bersifat nasional dan mencakup suatu wilayah negara. Geopolitik mempelajari hubungan antara faktor-faktor geografi, strategi, dan politik suatu negara dalam konteks nasional. Sementara itu, geostrategi lebih mengarah pada strategi pembangunan untuk menciptakan masa depan negara yang lebih bermartabat dan aman. Meskipun geostrategi berfokus pada pembangunan, kajian ini tetap berkaitan dengan kondisi geografis dan keadaan politik suatu negara. Dalam menghadapi tantangan zaman, negara dapat memanfaatkan geopolitik dan geostrategi untuk menjawab tantangan tersebut. Dengan memahami faktor geografi, strategi, dan politik suatu negara, negara dapat merumuskan kebijakan dan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan nasional. Contohnya seperti negara dapat memanfaatkan kondisi geografisnya, seperti sumber daya alam, posisi geografis yang strategis, dan hubungan dengan negara-negara tetangga, untuk membangun kekuatan nasional dan menjaga keamanan serta kepentingan nasional. Penting bagi negara untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang geopolitik dan geostrategi, serta mampu mengimplementasikan strategi yang tepat. Hal ini melibatkan perencanaan yang matang, koordinasi antar lembaga, dan kesadaran akan pentingnya menjaga integritas bangsa dan kepentingan nasional dalam menghadapi tantangan zaman. Dalam konteks Indonesia, geostrategi Indonesia diterjemahkan dengan istilah wawasan Nusantara. Geostrategi Indonesia melibatkan pemanfaatan seluruh wilayah geografis Indonesia untuk menentukan kebijakan. Hal ini penting untuk menjaga kesatuan bangsa dan menghadapi tantangan yang dapat memecah belah negara. Dalam menjawab tantangan zaman, negara juga perlu memperhatikan ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa yang melibatkan keuletan, ketangguhan, dan kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik dari luar maupun dalam. Saya harap penjelasan ini dapat membantu Anda memahami perbedaan antara geopolitik dan geostrategi, serta bagaimana negara dapat memanfaatkannya untuk menjawab tantangan zaman. Sekian jawaban dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi. Sampai bertemu kembali.